Salam, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya, Yohanes Ratueda, di channel kita bersama, channel Pendeta Yohanes RE. Pada kesempatan ini saya akan membagikan renungan firman Tuhan untuk kita semua di bawah judul Allah izinkan tragedi demi kebaikan kita. Firman Tuhan terambil dari Roma pasal 8 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara, Hannah Whitall Smith, penulis buku The Christian Secret of a Happy Life, menafsirkan bahwa kata kebaikan dalam Roma pasal 8 ayat 28 punya makna yaitu serupa atau segambar dengan Kristus. Artinya bahwa kesulitan-kesulitan atau tragedi ataupun derita yang kita alami bertujuan membentuk kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya setuju dengan pernyataan dari Hannah Whitall Smith ini, bahwa sesungguhnya kesulitan-kesulitan, tragedi, kesusahan, penderitaan yang terjadi dan kita alami sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, punya tujuan yaitu untuk memproses, untuk membentuk karakter kita, kualitas kehidupan kita, supaya semakin hari semakin menjadi serupa dengan Kristus Yesus yang adalah teladan, contoh kehidupan yang sempurna, yang perlu atau yang menjadi tujuan utama kesempurnaan hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus menuliskan ayat Roma 8 ayat 28 ini. Sesungguhnya untuk meluruskan ajaran-ajarannya yang diputarbalikkan, yang disalahpahami, yang diajarkan oleh beberapa pengajar Yahudi yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Paulus. Pengajar-pengajar Yahudi ini menyampaikan bahwa keselamatan itu bertumpu pada perbuatan baik. Artinya bahwa seseorang bisa diselamatkan melalui berbuat baik, melalui kehidupan yang saleh, melalui usaha-usaha manusia. Sehingga hal ini tentu berlawanan atau bertentangan dengan ajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Selain itu Bapak Ibu Saudara, pengajar-pengajar Yahudi atau guru-guru Yahudi juga bukan saja mengajarkan bahwa keselamatan itu bisa diperoleh melalui perbuatan baik, tetapi juga mereka mengajarkan bahwa kesusahan dan kesulitan itu adalah bentuk hukuman dari Allah. Ini juga merupakan satu penyelewengan atau satu penyimpangan dari ajaran Paulus. Makanya Paulus menyanggahnya bahwa derita dan kesulitan yang mereka alami bukanlah hukuman dari Allah, melainkan Allah izinkan itu terjadi untuk kebaikan mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat perspektif baru yang disajikan oleh Rasul Paulus untuk memahami setiap masalah, setiap kesusahan, setiap kesulitan, setiap penderitaan yang kita alami tidak merupakan hukuman Allah, bukan semata-mata murka Allah, bukan semata-mata karena Allah menghukum. Tidak. Menurut Paulus, bagi orang-orang percaya, orang-orang yang setia, orang-orang yang taat melakukan firman Tuhan dalam hidupnya, dia juga akan mengalami kesusahan, dia juga akan mengalami kesulitan, dia juga akan mengalami penderitaan, dia mengalami kegagalan dalam hidupnya. Tetapi bukan Allah menghukum,
Justru kesulitan-kesulitan itu Allah izinkan supaya kita diproses demi kebaikan kita, Bapak Ibu Saudara. Dalam hidup ini, kita banyak menghadapi berbagai tragedi. Masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah pekerjaan, masalah pendidikan, masalah macam-macam. Ragam masalah terjadi. Dan setiap masalah, setiap tragedi yang kita alami menurut Alkitab tidak terjadi secara kebetulan. Bagi orang percaya, bagi kita yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, setiap masalah, setiap kejadian, tragedi, penderitaan yang terjadi, kita harus pahami ini semua diizinkan oleh Allah demi kebaikan kita. Paulus katakan dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, Paulus katakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kebenaran firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita bahwa tragedi, masalah, kesusahan, kesulitan, sakit penyakit, kegagalan, menurut Paulus, bahwa semua itu kita alami bukan sesuatu yang luar biasa, tapi hal yang biasa. Dan Paulus katakan, semua masalah itu sudah terukur, sudah sesuai dengan kapasitas kita, tidak melebihi kekuatan manusia, artinya cocok sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kesanggupan kita, sesuai dengan kapasitas kita. Ketika kita mengalami tragedi, itu sesuai dengan kekuatan kita, tidak melebihi. Jadi jangan menganggap bahwa kalau Anda menderita, Anda lah yang paling menderita di dunia ini. Kalau Anda punya masalah, Anda beranggap bahwa Anda lah yang paling punya masalah besar dalam dunia ini. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Semua kita menghadapi masalah, menghadapi tragedi, menghadapi kesulitan. Dan kata Paulus, firman Tuhan tegaskan bahwa itu semua biasa, bukan sesuatu yang luar biasa. Kadang-kadang kita menganggap masalah kecil menjadi besar dan akhirnya kita panik, ya. Itu sebabnya Paulus mengingatkan kita bahwa semua masalah itu biasa dan tidak melebihi kekuatan kita. Kemudian Paulus lanjutkan, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Kembali, di sini kita melihat bahwa ketika Allah mengizinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita, Allah tidak lepas tangan. Allah bertanggung jawab. Dia mengontrol, dia mengendalikan, dia menguasai masalah itu di dalam kehidupan kita. Dia setia mendampingi kita dan dia tidak akan membiarkan kita karena dia Immanuel. Dan dia juga tidak membiarkan masalah tragedi itu terjadi di luar kapasitas kita, di luar kemampuan kita, tidak. Karena Paulus katakan sebab Allah tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Kemudian Bapak Ibu Saudara, Paulus katakan pada waktu kamu dicobai, Allah akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan, Allah yang mengizinkan masalah terjadi, Allah yang mengizinkan kesusahan terjadi, Allah yang mengizinkan penderitaan terjadi. Dia tidak lepas tangan, tapi dia bertanggung jawab. Dia ada bersama dengan kita dan memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan kepada kita. Sehingga kita bisa menanggung semua persoalan di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang percaya, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus pahami, memiliki paradigma baru, bahwa setiap tragedi yang terjadi diizinkan oleh Allah demi kebaikan kita. Dengan pengertian ini Bapak Ibu Saudara,
Marilah kita menghadapi setiap tragedi, setiap kesusahan, setiap kesulitan, setiap penderitaan atau masalah apa saja yang kita alami. Mari kita hadapinya dengan perspektif baru, mindset yang baru, cara pikir, cara bereaksi yang baru. Yaitu bahwa setiap hal menyakitkan yang terjadi dalam hidup kita adalah karena hal itu diizinkan Allah demi kebaikan kita, supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Inilah pemahaman yang harus kita bangun, kita tumbuh kembangkan di dalam seluruh gerak kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Karena memang selama kita masih ada di dunia ini, kita akan mengalami berbagai situasi kondisi yang berpotensi membuat kita mengalami kesulitan, berpotensi mengalami kesusahan, berpotensi mengalami penderitaan, stres, dan emosi-emosi negatif lainnya. Tetapi sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, kita tahu bahwa ada Allah bersama dengan kita, dan Dia bertanggung jawab untuk menguatkan kita, untuk membantu kita menemukan solusi, menemukan jawaban, menemukan pertolongan di tengah-tengah kesusahan, tragedi yang kita alami. Bapak Ibu Saudara, Rick Warren, penulis buku The Purpose Driven Life, dia pernah menulis demikian. Jika Bapa mengizinkan anaknya mengalami penderitaan yang sangat menyakitkan, maka Ia juga akan mengizinkan kita mengalami hal serupa. Bapak Ibu Saudara, saya setuju dengan pernyataan dari Rick Warren ini, bahwa Bapa di sorga mengizinkan Yesus mengalami via dolorosa, jalan salib, jalan penderitaan yang sangat menyakitkan, sangat mengerikan, dan tidak ada penderitaan yang lebih besar dari penderitaan salib yang dialami oleh Yesus. Dan Yesus telah menempuhnya, Yesus telah menjalaninya sampai Dia mati di atas kayu salib untuk menanggung semua kutuk dosa kita, untuk menanggung semua masalah kita. Dan di atas salib itu Yesus katakan, tetelestai, sudah selesai. Artinya bahwa segala kesusahan, segala tragedi, segala penderitaan, apapun bentuknya, semua sudah ditanggung dan sudah dibereskan, sudah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Dan itu diizinkan oleh Bapa, dialami oleh Yesus. Apalagi kita sebagai orang-orang beriman, sebagai orang-orang percaya yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, yang menjadi pengikut Yesus yang setia di tengah-tengah dunia ini, maka apa yang dikatakan oleh Rick Warren, Bapa Surgawi kita juga akan mengizinkan kita mengalami hal serupa seperti yang dialami oleh Yesus. Yesus dibenci, tentu kita juga dibenci oleh dunia ini. Yesus disakiti, kita juga disakiti oleh dunia ini. Yesus dikucilkan, kita juga dikucilkan karena iman kepadanya. Dan ada berbagai perlawanan terhadap diri Yesus, walaupun Dia melakukan kebaikan-kebaikan. Tetapi semua perlawanan itu diselesaikan oleh Yesus dengan cinta kasih. Kiranya Tuhan juga menolong kita, supaya ketika menghadapi berbagai kesusahan, berbagai kesulitan di dalam kehidupan kita, kita ingat bahwa semua ini diizinkan oleh Allah untuk membawa kita, memproses kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih berkualitas dalam karakter, dalam iman, dalam kasih, dan dalam pengharapan. Dan hidup kita dipakai oleh Allah untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Demikian Bapak Ibu Saudara, renungan firman Tuhan pada kesempatan ini. Biarlah kita semua ditolong oleh Tuhan untuk bukan saja menjadi pendengar yang setia dari firman Tuhan, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku yang setia dari firman-Nya dalam seluruh gerak kehidupan kita. Sampai bertemu dalam video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati dan shalom untuk kita semua. Amin.